Iya, gigi apa lagi? Gusi. Apa lagi? Lidah. Lidah apa lagi? Air liur, ya kan? Jadi mekanis itu di dalam mulut. Coba yang kimiawi ibu minta Syafa bacain. Apa enggak? Kimiawi perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim, yaitu zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh untuk mempermudah dalam proses pencernaan menjadi tidak. Oke, nah dalam proses kimiawi ini, nah tadi kan kita dari mulut dulu, baru masuk ke kerongkongan, baru masuk ke lambung. Nah, ke lambung ini itu terjadinya itu adalah enzim-enzimnya itu yang bekerja untuk mempermudah dalam proses pencernaan. Jadi bisa dibedakan ya, kalau yang mekanik tadi apa? Apa aja mekanik tadi? Lidah, apa lagi? Apa lagi? Oke, kalau kimiawi? Iya, masih masuk ya. Tapi dalam kimiawi itu ada lambung. Oh, belum. Oke. Tadi kan kita udah belajar nih proses pencernaan itu apa, organ-organnya apa. Nah, kakak bawa ada ini torso ya. Jadi kakak jadi ibu buat. Nah, tadi dari mulut kan? Mulut tadi apa proses pencernaannya? Mekanis. Ini mulut, oke. Bisa kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, itu kita nonton video dulu yuk. Bentar ya. Kedengaran nggak suaranya? Perhatikan videonya ya.
video yang kalian lihat, yang kalian dapatkan? Ada? Ayo, siapa? Setelah lihat video tadi, dari mana masuknya dulu makanan? Dari mulut, setelah itu ke kerongkongan, setelah kerongkongan ke lambung, usus halus atau usus besar dulu? Usus halus dulu baru besar. Setelah itu baru anus. Nah, oke, mulut. Coba kakak mau minta Nabila Putri deh. Nabila Putri kan? Baca yang bagian mulut. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan, dibantu gigi, lidah, dan air liur enzim. Amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim pencernaan ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula, glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Oke, fungsi mulut apa fungsi mulut? Mengunyah. Setelah itu apa lagi? Menghancurkan makanan. Dibantu enzim apa? Enzim amilase. Dalam apa? Dalam air liur. Nah, jadi di dalam gigi ini ada lidah, ada apa? Ada gigi, ada lidah dan sebagainya. Jadi di dalam mulut itu ada kelenjar yang namanya kelenjar liur amilase ya. Jadi kita maunya itu kita menghaluskan makanan agar makanan itu bisa lebih kecil dan bisa diproduksi oleh lambung. Oke, next ada kerongkongan. Kakak minta Nisa aja yang baca. Fungsi kerongkongan adalah untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Nantinya kerongkongan akan menghasilkan gerak peristaltik sehingga dapat mendorong makanan hingga sampai ke lambung. Oke, tadi kan udah di dalam mulut nih. Setelah itu di mana di? Kerongkongan. Nah, jadi makanan itu digerakkan oleh kerongkongan dengan gerakan apa namanya? Peristaltik atau gerakan meremas-remas. Jadi kerongkongan ini tuh bentuknya seperti apa? Seperti tabung ya, panjang, gitu kan? Oke. Lambung, coba Adinda bacain lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis dan bentuknya seperti kantong. Adalah menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk menyerap makanan lebih lanjut. Oke, tadi setelah di kerongkongan nih, setelah di kerongkongan turun, setelah itu masuk ke lambung. Setelah masuk ke lambung, fungsi lambung ini adalah menampung makanan, menyimpan makanan, dan mendorong makanan itu ke usus yang selanjutnya. Usus halus, coba ibu mau minta Gani yang baca. Nampak nggak? Usus halus. Nampak? Oh yaudah, di depan aja. Coba baca usus halus. Ya, bagus. Menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, menuju ke hati seperti enzim amilase dan maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Usus halus terdiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus jari, duodenum, usus kosong, duodenum, dan usus penyerapan kulit. Oke, terima kasih. Usus halus dibagi menjadi berapa? Usus apa aja? Usus 12 jari atau duodenum. Apalagi usus apa? Usus kosong atau duodenum. Oke, yang terakhir usus penyerapan atau ileum. Nah, jadi dalam usus halus itu ada 3 bagian. Usus 12 jari, usus kosong, sama usus penyerapan. Usus halus fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu adalah menampung makanan dan minuman serta mengolah dan mendorong ke usus penyerapan yang lebih lanjut. Jadi, dalam usus halus ini, makanan itu kembali diproses secara kimiawi dibantu enzim-enzim. Seperti tadi kan yang udah kalian sebutin kan, yang kalian nggak tahu gambarnya. Ingat nggak apa aja tadi? Apa aja? Hati,
Bakteri apa? feses, Bakteri apa? Bakteri Escherichia coli, yang E. coli, bakteri E. coli. Jadi bakteri ini yang membuat makanan kita tuh busuk dan akhirnya menjadi apa? Menjadi ya, menjadi apa? Menjadi feses. Nah, iya benar. Dan diserap secara apa? Diserap secara apa? Iya, elektrolit. Elektrolit ya. Nah, jadi tadi udah masuk ke yang ini usus halus ya, anak-anak. Jadi ini lambung masuk ke usus halus, masuk ke usus besar. Nah, tadi kan udah jadi ada dibantu bakteri apa tadi? Pembusukan? Escherichia coli. Nah, jadi dijadilah feses. Nah, sebelum feses itu ada penampungan yang namanya rektum. Pernah nggak kalian rasanya sakit gitu? Nah, ditampung ke rektum dulu nih. Nah, ditampung ke rektum baru ke anus. Nah, coba anus, ibu mau minta bantu Rizal bacain anus. adalah ujung saluran gastrointestinal GI saat rektum penuh. Ibu Anda merasakan keinginan untuk mengajar. Sphincter anus bagian dalam mengundur dan mendorong usia dari rektum ke dalam saluran anus. Setelah sphincter anal eksternal mengundur, usia didorong keluar dari tubuh melalui anus. Fungsi dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian samping dari usus besar. Oke, terima kasih. Nah, jadi anus ini adalah ujung saluran. Pernah nggak sih kalian rasanya pengen berat? Maksudnya pengen apa sih? Ya BAB, pernah nggak sih? Nah, itu karena rektum kalian udah penuh, misalnya nih rektum ini rektum kalian ya, udah penuh. Nah, jadi ada keinginan rasa ingin mules, ya ada rasa ingin mules, ya ada rasa ingin mau mengeluarkan feses. Nah, jadi anus itulah yang berfungsi untuk mendorong ke rektum, ya menjadi feses. Oke, kita udah ke sistem ke utama, setelah itu sistem pendukung. Ada hati. Ibu mau minta tolong siapa ya? Novian aja deh yang baca. Hati. Hati Budiati ternyata proses semua metabolisme tubuh serta kehadiran cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Artinya tanpa cairan empedu proses pencernaan akan terganggu. Hati terletak tepat di bawah dia berangkuman di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran digolongkan sebagai bagian dari sistem pencernaan. Peran hati meliputi detoksifikasi, sintesis protein dan produksi bakteri kimia yang membutuhkan untuk pencernaan. Udah? Oke, terima kasih Novian. Jadi, kalian pasti bertanya kan, Pak, fungsi hati selain untuk menyimpan racun-racun yang ada di dalam tubuh, ternyata hati ini juga berfungsi pada proses pencernaan. Itu kenapa tidur? Kamu tidur ya? Ngantuk? Oke, dengar dulu ya. Nah, jadi hati ini membantu proses metabolisme dalam tubuh kita dan menghasilkan cairan empedu. Tanpa cairan empedu, hatinya apa? Akan terganggu proses pencernaan kita. Nah, kakak mau nanya, ibu mau nanya, proses salah satu penyakit yang disebabkan oleh misalnya kita dalam pencernaan apa? Lambung, Diare, apalagi? Mah, apalagi? lambung, Usus buntu. Semua terganggu karena pencernaannya tidak lancar ya. Jadi pencernaan itu lancar karena juga bantuan dari hati. Oke, ada pankreas. Siapa yang baca ya? Nadia aja dia yang baca. Pada organ pankreas dan ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memisah dan mengolah makanan. Yang dihasilkan oleh pankreas untuk memasuk dalam enzim pankreas setiap hari. Pankreas Anda menghasilkan sekitar 8 ons cairan pencernaan yang berisi enzim. Ini adalah enzim yang berbeda. Di fase enzim ini bekerja sama dengan empedu yang diproduksi
lambung anak-anak. Jadi untuk mendorong atau mengucapkan membantu mengolah makanan. Empedu, siapa ya? Kamu aja yang bacain. Empedu. Mengetahui merupakan sumber air yang berperan dalam menenangkan asam dari lambung yang masuk ke usus. Ini batu juga berfungsi untuk mengatur metabolisme, nutrisi, hati dan merangsang gerakan vegetatif di usus untuk membantu proses pencernaan lemak. Pada dasarnya lemak memang sulit untuk dicerna antara tubuh manusia sebagian besar terbentuk dari air, sedangkan lemak merupakan zat yang tidak dapat larut dalam air. Oke, anak-anak, empedu ini merupakan sumber apa? Alkali yang berperan dalam menetralkan asam dalam lambung yang masuk ke usus. Nah, tak hanya itu, empedu juga berfungsi untuk mengatur metabolisme nutrisi dan ada merangsang gerakan peristaltik. Tadi ibu bilang ada gerakan peristaltik itu di mana? Di mana? Di mana? Ayo tadi yang pertama. Oh, di mulut itu di Kerongkongan. Iya, di kerongkongan. Jadi ada gerakan apa tadi? Peristaltik. Nah, jadi si empedu inilah juga yang membantu gerakan peristaltik, membantu juga melarutkan lemak dalam tubuh kita, karena lemak itu paling susah ya, adik-adik ya. Kalau lemak ini tuh harus dicerna sama si empedu, dibantu gitu ya. Oke, kita udah belajar tadi kan dari proses pencernaan, organ-organnya. Jadi mulai dari mulut ke kerongkongan. Tadi yang dari mulut apa namanya? Proses apa? Mekanik. Setelah itu ada gigi, ada mulut, ada apa lagi? Oke, masuk ke kerongkongan, ada gerakan apa namanya? Peristaltik. Gerakan apa tadi? Meremas-remas. Setelah masuk ke kerongkongan masuk kemana? Masuk ke mana, Dani? Masuk ke lambung. Oke, fungsi lambung apa jadinya? menampung Menampung makanan, mengolah makanan. Setelah ke lambung kemana lagi mas? Ininya? Usus halus atau usus besar? Halus. Masuk ke usus halus. Usus halus ada berapa tadi? Ada 3. Ingat apa aja? Apa? Duodenum. Apa lagi ususnya? Jejunum. Apa lagi yang terakhir? Apa ayo yang terakhir? Ingat nggak? Lupa. Lupa ya? Oke. Apa lagi? Usus halus ya? Ada ileus. Setelah ke usus halus, usus berapa? Apa lagi usus besar? Tadi ada bakterinya, namanya apa bakterinya? Yang membantu pembusukan? Listeria coli. Setelah itu masuk kemana dulu? Gimana dulu ayo? Ke rektum. Jadi kalian punya rektum kalian udah penuh nih. Oh, ada rasa pengen mengeluarkan nih, baru dikeluarkan di anus. Oke. Udah paham semuanya? Nah, ibu mau kasih kalian tugas kelompok. Tugas kelompok. Jadi satu kelompok berapa ya kira-kira? 4 Aja ya. Oke, ini kelompok 1. Adinda sama Nabila bisa pindah ke kelompok yang itu ya. Yang itu, yang di Satria sama yang
kalian Udah di mana, Bu? Ayo tulis nama kelas. iya benar nanti kalian presentasikan ya. Oke, ayo ditulis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tulis nama-nama teman kalian. Iya, benar? Iya, aku belum ngabarin. Tulis aja. Ya, gantian. Semuanya bekerja. Ayo, silakan kalian tulis. Sama tugas-tugasnya juga. Sama fungsi-fungsinya ya ditulis. Ayo. Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak? Ini namanya Dok. 5 menit. Ini kapan aja sih Kak? Kenapa? Kapannya aja ini. Iya, iya. Ini ya Kak? Iya, benar. Nah, Kapan kerongkongan? ya ayo Itu tulis. kerongkongan sebelah. Sama nanti jelaskan fungsinya ya. Fungsinya nggak apa-apa. Secara ini aja. Secara singkat juga nggak apa-apa. Ayo, kelompoknya mana? Ayo. Harus kerja sama-sama ya. Semuanya ikut apa? Ayo, tulis organ-organnya yuk. Emang ini mulu Pak? Mulu apaan sih? Tahu. Semuanya kerja sama ya. Ini penting dulu. Oke. Ayo, lanjutin. Besar kan? Ayo, bantu temannya, bantu. Udah? Masih? Emang udah pandai? Benar. Lambung saya. Ini lambung. Ini nih. Di bukan depan keras yang ini. Atasan. Iya. Udah semuanya? Bawahnya ya. Nanti aja, nanti secara langsung aja. Udah? Kelompok sebelah udah? Berapa? Lambung sama usus besar. Ini kerongkongan. Iya, pankreas ya. Ini pankreas. Ini hati benar. Pankreas. Ini anus kan Kak? Iya benar. Sudah kan selesai Kak? Udah? Oke, nanti dijelasin secara singkat aja ya. Ya. Oke. Kelompok siapa yang mau duluan? Oke, kelompok 1 ya. Ayo. Saya, Bu. Ayo, yang lain perhatikan perannya maju ya. Oke. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
apa? Untuk mencerna makanan, mengolah makanan. Kemudian untuk ke tahap usus selanjutnya. Oke, selanjutnya kemana? Usus Mana usus besar? Oke, usus besar fungsinya apa? Ada bakteri apa tadi? bakteri eksternal. Listeria kok? Membantu apa? Membantu kok? Kok? Nah, setelah ke usus besar apa lagi ke? anus. Berfungsi mengeluarkan feses. Oke, terima kasih kelompok 2. Kasih tepuk tangan kelompok 2. Oke, good job. Kelompok terakhir, ayo kelompok terakhir. Ayo kelompok terakhir. Ayo yang belum maju ya. Ayo kelompok 3. Perkenalan dulu. Ayo perkenalan dulu. Ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pencernaan tubuh. Perkenalkan, nama saya Dani. Nama saya Salma. Saya Sarah. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan dan menghancurkan makanan sebelum masuk ke kerongkongan. Oke, lanjut. Kemana? Kerongkongan. Oke, kalau mohon fungsinya apa? Kerongkongan berfungsi untuk mengenyangkan makanan dan menjalankan makanan ke lambung. Oke, setelah ke lambung, lambung fungsinya apa? Lambung menampung makanan. Setelah ke lambung, mana lambung? Coba, mana lambung? Ayo. Oke, udah benar. Habis ke lambung, kemana lagi? Usus halus fungsinya apa? Mencerna makanan. Mencerna makanan. Ada berapa jenis tadi? Ada? 3. Ada ingat nggak apa aja? Usus apa aja? Ingat? Jejunum, duodenum, sama ium. Setelah ke usus halus apa lagi? Yang mana usus besar? Coba kamu lihat kelompoknya yang mana usus besar. Oke. Habis ke usus besar ke apa? Ke anus. Oke, udah bagus ya, udah pada bener ya tanda panahnya ya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat kelompok 3. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Anak-anak, halo. Ayo silakan duduk. Kembali duduk Oke, kita udah belajar proses pencernaan, proses pencernaan, kalian juga udah presentasi. Jadi ibu akan mengulas kembali apa yang akan menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, jadi organ tubuh manusia itu dalam sistem pencernaan dibagi menjadi 2 bagian. Ada pendukung sama utama atau umum. Kalau utama tadi ada apa aja? Mulut. Dalam mulut ada apa? Ada gigi, ada lidah, ada kelenjar apa tadi namanya? Ada ingat? Kelenjar amilase. Nah, jadi fungsi mulut itu untuk menghancurkan atau mengunyah makanan ya, dibantu dengan gigi, dibantu dengan lidah, bahkan dibantu juga dengan usus. Setelah itu masuk ke kerongkongan. Nah, fungsi kerongkongan ini yang menghubungkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, lambung ini fungsinya untuk menyimpan makanan, untuk mengolah makanan. Setelah itu apa lagi? Ke usus halus. Diolah ke usus halus yang ada 3 jenis, duodenum, jejunum, ada ileum. Nah, jadi dibantulah ke usus halus. Jadi usus halus ini menyerap dari si lambung. Setelah ke usus halus baru ke usus besar. Dibantu pembusukan. Apa nama bakterinya, Riza? Nama bakterinya tadi apa? Bakteri tadi namanya apa? Bakteri yang membantu pembusukan. Bakteri apa?
difteria coli atau E. coli. Setelah itu baru masuk ke anus. Jadi direktum dulu ya ditampungnya. Kalau rektumnya udah penuh, baru ada keinginan untuk buang air besar. Jadi prosesnya ada dua, mekanik dan kimiawi. Organ-organnya tadi juga udah ada disebutin.